Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Oke. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Oke, terima kasih. Hari ini yaitu pembelajaran di awal. Siapa itunya? Ketua. Oke. Monggo silakan dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dan juga keberkahan ilmu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini gimana teman-teman kalian? Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Masuk semua. Oke, berarti kalian semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, biar kalian tidak ngantuk, kita seru-seruan sebentar, yaitu ice breaking. Ada ular, berarti apa kalau ular? Ular panjang, cacing pendek, gajah besar, semut kecil. Coba nanti setelah sudah lancar saya balik. Oke, ulangi ya. Ular Panjang. semut kecil. Kecil apa pendek? Kecil. Oke. Konsentrasi. Ular Panjang. cacing. Pendek. Ular Panjang. cacing. Pendek. Gajah Besar. semut. Kecil. Gajah Besar. gajah Besar. semut. Kecil. Oke, semuanya betul. Sekarang saya balik. Tetapi tetap gerakannya. Contoh ular. Ular kan panjang. Ular panjang, tapi kamu jawabnya ular kan panjang, tapi jawabnya pendek. Oke. Konsentrasi. Ini perlu konsentrasi loh ini ya. Oke. Ular. Nah, ular itu kan panjang, tapi gerakannya sama, tapi mulutnya aja yang. Oke. Ular. Oke. Cacing. Loh, ada yang gini, Ulangi lagi. Gajah. Berarti ini apa? Perlu konsentrasi benar karena otak kiri dan otak kanan juga harus sinkron. Sama, kalau kita sering latihan seperti itu, sehingga apa? Kalian yang semulanya tidak suka berhitung, jadi suka berhitung. Yang semulanya tidak suka menghafal, jadi suka menghafal. Dari mana? Dari kalian ini, otak kiri, otak kanan selalu difungsikan. Satu kali lagi, harus semuanya bisa, harus konsentrasi. Oke. Gajah. Kecil kok gini lah ya. Oke. Semut. Besar. Oke. Ada yang gini. Cacing. Panjang. Masih kurang. Kurang konsentrasi. Satu kali lagi. Biar tidak ngantuk dan biar seru juga otak kalian, otak kiri dan otak kanan juga apa? Jalan, bekerja. Oke. Cacing. Panjang. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Oke, semuanya. Oke, tepuk tangan, aplaus.
Oke, kita mulai, yaitu tema sekarang yaitu tentang sebentar saya sampaikan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu kalian memahami tentang uang. Ya. Uang yaitu sebagai alat pembayaran. Jadi kalian setiap hari sudah mengenal apa itu uang. Mulai dari kalian sudah kecil, mulai TK sudah mengenal uang. Kalau mungkin barang-barang apapun tidak mengenal, tapi kalau masalah uang mulai kecil sudah tahu. Mungkin banyak anak kecil kalau dikasih uang merah langsung diterima. Tapi kalau dikasih uang yang warna itu yang 5 ribuan coklat gak mau. Tangannya kadang gegem gini. Yang saya tahu seperti itu. Kalau dikasih warna merah langsung diambil. Ya. Nah, berarti apa? Secara nggak sengaja, walaupun masih kecil, tapi sudah mengenal akan uang. Oke. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran, saya ingin tanya dulu tentang uang. Mengapa alat pembayaran selalu berkembang dari masa ke masa? Oke? Karena kebutuhan manusia yang terus meningkat dan juga tidak efisiennya barter dan juga uang komoditas. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, Mbak. Karena perubahan zaman itu semakin hari itu semakin meningkat. Sekarang udah ada uang e-money, uang teknologi yang ya udah uang digital yang tinggal tap aja, tinggal cuma bawa HP aja tanpa ada bawa Iya, oke. Yang susahnya itu kalau kita kehilangan HP ya, apalagi isinya itu banyak itu ya. Iya, hilang semuanya. Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Oke. Apakah kalian sudah menggunakan alat pembayaran modern? Sudah. Contohnya apa? Oke. Contohnya uang yang biasa kita gunakan sebagai alat tukar menukar dengan barang ataupun jasa. Oke. Setelah itu? Oke, Mbak. E-money ya. Dan juga kartu kredit atau biasa yang kita sebut ATM. ATM bisa, ya, kartu kredit bisa. Sudah itu aja ya. Oke. Pintar semua ya anak-anakku. Karena tentang uang, jadi semuanya ya paham ya. Iya, saya juga suka uang. Semua suka. Oke, pembelajaran kali ini yaitu saya menggunakan model PBL. Apa itu PBL? PBL. Based learning. Oke. Jadi kita menggunakan PBL, yaitu nanti ini saya ada video pembelajaran dulu ya. Suaranya kok bisa? Suaranya nggak fungsi ya? Bisa. Biasanya pakai speaker. Subhanallah. Diambilin atau Tanpa speaker gimana? Perlu speaker apa enggak? Kalian? Enggak. Tapi kalau enggak pakai speaker nanti kalian enggak dengar apa yang disampaikan ini. Pakai speaker dulu ya. Sampun.
Saya izin pinjam. Ya. Bentar ya. Oke, lanjut kita ke materi berikutnya. Karena ini kita menunggu teman kalian untuk mengambil speaker tentang akan uang. Jadi kita selalu dalam kehidupan sehari-hari selalu menggunakan uang. Karena uang itu adalah apa? Kebutuhan pokok kita. Tanpa ada uang kita tidak bisa membeli apapun yang kita butuhkan. Tapi bukan berarti uang adalah segala-galanya. Kadang ada yang mengatakan uang segala-galanya, belum tentu. Kadang ada juga orang yang kaya tapi tidak bahagia. Meskipun uang berlimpah tapi tidak bahagia. Kita apa? Yang pertama adalah akhlak kita, ya, perilaku kita baik. Kemudian baru yang kesekian adalah uang atau harta, ya. Tanpa ada akhlak atau perilaku kita baik, uang tidak ada artinya. Oke, silakan. Bisa. Ya. Seperti transportasi. Oke, makasih. Oke, silakan diperhatikan video ini. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ini telah memposisikan Indonesia sebagai negara dengan stabilitas perekonomian yang kuat. Pertumbuhan ekonomi ini tampak dari meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat, baik di kota-kota besar maupun di desa. Peningkatan aktivitas perekonomian ini didukung dengan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor seperti transportasi, perindustrian, dan perdagangan. Kegiatan ekonomi masyarakat membutuhkan sarana sistem pembayaran yang aman dan efisien. Sarana sistem pembayaran menjadi faktor penting dalam memperlancar kegiatan transaksi pembayaran yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun dunia usaha. Transaksi melalui sistem pembayaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan cara masyarakat dalam melakukan pembayaran, mulai dari cara pembayaran konvensional seperti menggunakan uang tunai sampai dengan alat pembayaran non-tunai seperti cek atau biliet giro dan cara elektronik yang syarat dengan penggunaan teknologi informasi. Kegiatan transaksi dengan menggunakan alat pembayaran non-tunai memerlukan seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme untuk memindahkan dana dari satu pihak ke pihak lain secara aman dan efisien. Beberapa komponen yang dibutuhkan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman dan efisien adalah sebagai berikut. 1. Aturan dan kebijakan. 2. Lembaga. 3. Instrumen. 4. Mekanisme. Dan 5. Infrastruktur. Aturan dan kebijakan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pengembangan dan penyelenggaraan sistem pembayaran. Aturan sangat penting untuk menjamin adanya aspek legalitas
dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Lembaga merupakan pihak yang terlibat dan berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Lembaga yang terlibat antara lain Bank Sentral dan penyelenggara sistem pembayaran. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana baik dalam rangka pembayaran maupun belanja. Dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang aman dan efisien, mendorong munculnya inovasi-inovasi alat pembayaran non-tunai. Hal ini terlihat dari penggunaan alat pembayaran non-tunai yang meningkat dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan yang begitu pesat setiap tahunnya. Mekanisme adalah tata cara yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi pembayaran. Mekanisme dibutuhkan untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan kepastian perpindahan dana. Infrastruktur merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan proses perpindahan dana. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi yang memunculkan inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran, serta dalam rangka menjamin perlindungan masyarakat pengguna, maka diperlukan pihak yang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Bank Indonesia merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran berdasarkan Undang-Undang mengenai Bank Indonesia. Bank Indonesia terus melakukan upaya terbaik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang sistem pembayaran. Fungsi dan peran Bank Indonesia dalam bidang sistem pembayaran adalah sebagai regulator, operator, perizinan, pengawasan dan fasilitator industri sistem pembayaran. Bank Indonesia sebagai regulator menetapkan kebijakan dan menerbitkan ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan sistem pembayaran. Bank Indonesia sebagai operator menyediakan layanan sistem pembayaran antar bank melalui sistem BI RTGS dan SKNBI. BI RTGS digunakan dalam memproses transaksi nilai besar dan atau dalam keadaan urgent, sedangkan SKNBI untuk memproses transaksi yang bersifat retail. Pihak lain selain Bank Indonesia dapat bertindak sebagai penyelenggara sistem pembayaran setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Penyelenggara sistem pembayaran di luar Bank Indonesia saat ini antara lain 1. Penyelenggara kartu kredit 2. Penyelenggara kartu ATM atau debit 3. Penyelenggara uang elektronik 4. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Untuk memastikan penyelenggaraan sistem pembayaran yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berjalan secara aman, efisien, dan memperhatikan perlindungan terhadap konsumen, Bank Indonesia melakukan pengawasan sistem pembayaran. Dalam menjalankan fungsi di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia juga berperan sebagai fasilitator bagi industri untuk mengidentifikasi arah kebijakan dan pengembangan sistem pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Era globalisasi, keterbukaan informasi, dan kemajuan teknologi merupakan tantangan bagi Bank Indonesia untuk semakin fokus dalam meningkatkan keamanan, efisiensi, penguatan, dan interkoneksi infrastruktur sistem pembayaran agar layanan sistem pembayaran semakin mudah diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Sistem pembayaran yang aman dan efisien dari Bank Indonesia untuk Indonesia. Sudah ya, tadi sudah dilihat apa yang ada di dalam sebuah video tentang pembelajaran alat transaksi pembayaran.
menurut kalian tadi di video tadi, apa yang kalian pikirkan? Ya? Alat pembayaran modern dapat menggunakan kartu debit, lalu Iya. e-money sama ATM. Oke, pinter. Ada lagi? Enggak ada lagi? Ya, silakan. Infrastruktur lebih modern. Oke. Oke, apa lagi? Peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai operator, afiliator, dan perizinan dan pengawasan. Oke, oplos buat temen kalian semuanya. Oke, sudah paham semua apa yang ada di dalam sebuah video itu. Jadi kalian paham apa dari fungsi dari sebuah Bank Indonesia untuk masyarakat Indonesia. Jadi dari Bank Indonesia ya, dari Bank Indonesia untuk masyarakat Indonesia. Oke, silakan sekarang ada LKPD. Ya, silakan kalian bentuk kelompok. Sesuai yang sudah dibagi kemarin. Oke, silakan. Oke, ini ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok. Oke. Kelompok 1, iya. Kelompok 2, iya. Kelompok 3, oh iya, ini kelompok 3, berarti ini kelompok 4. Oke, ini sama-sama. Kelompok 5 ya? Oke, siap, sama-sama. Oke, perhatikan dari LKPD, silahkan kalian amati. Itu ada beberapa ini ya, ada beberapa gambar, silahkan diamati, kemudian silahkan dikerjakan. Kalau kurang paham bisa langsung tanya ke saya. Oke? Iya, langsung di kertas ini aja. Sama-sama.
Itu studi kasus 1 yaitu apa? Transaksi dengan uang elektronik di Indonesia masih tergolong rendah. Volume transaksi non tunai di tanah air terus meningkat, tetapi rasio transaksinya masih kecil dibandingkan pembayaran tunai, yaitu kurang lebih dari 1%. Hal ini berbanding berbalik dengan transaksi non tunai di Malaysia, yaitu mencapai 27%. Saat ini jumlah kartu uang elektronik yaitu e-money yang beredar di Indonesia mencapai 37 juta kartu. Namun volume transaksi masih kecil, sekitar 5 triliun dalam setahun terakhir. Nah, kata Deputi Direktur Program Elektronik ya dan Keuangan Inklusif. Nah, silakan. Bagaimana solusi dari permasalahan di atas? Nah, apa solusinya? Bisa. Iya, bagi tugas aja kan enak. Ini ya, kamu apa kan enak. Bisa? Bisa? Oke, kalau sudah silakan buat PPT atau Canva di laptop kalian. Setiap kelompok ada ya? Oke. Oke, siap. Bisa pakai HP, bisa pakai laptop. Jadi kita ada yang pakai tulis tangan, kemudian ada yang pakai HP. Jadi kerjasama lebih enak, lebih cepat selesai. Oke? Bisa. Ya. Bisa pakai HP, bisa pakai laptop. PPT itu selain pakai Canva bisa pakai apa? Ada Gamma, pernah ya? Nah, kalau pakai Gamma kan enak juga ya.
Bisa ya? Bisa? Iya. Bisa. Kamu cantik, pinter lagi. Terima kasih. Rumahnya mana? Di Sudimoro. Rumahan. Iya, itu banyak balai desa. Putat cuma adik perumahan Sudimoro situ.
nomor 2 itu yang Dalam. ini. Nggih. Iya, ini nomor 3. Iya, terserah, tak apa-apa. Bisa kan ya? Bisa Bu. Pagi-pagi hujan. Enak ini cuacanya. Enak sekali. Kalau pagi hujan enaknya apa? Mie soto itu. Mie soto. Iya, belinya pakai uang tunai tapi. Pakai uang tunai apa pakai kredit? Uang tunai. Saya kira beli mie mau pakai kredit. Ketua kelas mulai kelas 7 apa? Maaf, mulai kelas 10 apa? Baru ini. Kan beda kelas sebelumnya. Terus penjurusan disuruh jadi ketua kelas. Berarti bisa mengatur memilih teman-temannya. Oke. Iya, enggak. Bisa. Sangat. Kalau ada gurunya nggak pernah dipanggil. Ngawur kadang gitu wartawan mau manggil guru dimarahin anak-anak ini paling Oke. Dalam? PPT-nya itu isi apa jawabannya? Iya, jawabannya aja. Nggak pakai pertanyaan. Batan. Nanti kalau mau presentasi bawa cetannya. Iya. Berarti dipercaya. Terpercaya. Bisa ya? bisa sudah poin B nomor 1. Sudah. Saya kasih waktu 10 menit lagi, setelah itu presentasi ya, setiap kelompok. Kerjakan sudah selesai, tinggal kita masukkan di
PPT ya. Oke. Silakan. Nanti bisa di grup ya. Nanti masuk ke sini ya. Langsung jadi di sini aja. Minta tolong ketua kelas. Iya. Kok pas gini paketannya habis? Kemarin tak lihat masih 15 giga. Kok tahu-tahu nggak bisa? Berarti enggak, maksudnya paketannya saya loh masih ada 15 giga. Ternyata paketannya masih banyak, tapi masih tenggangnya yang sudah habis. Iya. Tapi jarang digunakan. Kok tahu-tahu tadi itu loh, kok nggak bisa dipakai? Bisa ya. Makasih. Sudah selesai? Belum. Oke.
Selesai ya? Sudah ya? Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Silakan yang presentasi pertama, kelompok 1, oke. Bisa dikirimkan ke WA grup ya. Oh iya. Ini Mbak Anissa. Oh iya. Silakan kelompok 1. Oke, siap. Terus. Bentar ini. Ini. Coklat ya ini ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami berkenan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai problem uang sebagai alat pembayaran, yang dimana materi pertama sudah dipaparkan oleh Bu Titin tadi. Nah, untuk pertanyaan studi kasus pertama ini, poin A, bagaimana solusi dari permasalahan di atas? Sebelumnya kita bandingkan kembali studi kasusnya, di mana transaksi dengan uang elektronik di Indonesia masih tergolong rendah. Volume transaksi non tunai di tanah air terus meningkat, tetapi rasio transaksinya masih kecil dibandingkan pembayaran tunai, yaitu kurang dari 1%. Hal ini berbanding terbalik dengan transaksi non tunai di Malaysia yang mencapai 27%. Saat ini jumlah kartu uang elektronik atau e-money yang berada di Indonesia mencapai 30 juta kartu. Namun volume transaksi masih kecil, sekitar 5 triliun rupiah dalam setahun terakhir, kata Deputi Direktur Program Elektronikasi dan Keuangan Inklusif Indonesia, Ricky Satria, 1 November 2012. Nah, poin pertanyaan pertama yang A, bagaimana solusi dari permasalahan di atas? Solusi dari permasalahan di atas yakni berasal dari peran pemerintah terkhusus Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral Indonesia yang mencakup beberapa peran dalam kegiatan ekonomi negara. Di mana solusi yang dapat kami tawarkan yakni Bank Sentral dapat melakukan cek akurasi akun di mana berfungsi untuk menyeleksi akun yang tidak digunakan. Dengan itu volume transaksi non tunai seimbang dengan rasio transaksinya. Jadi yang dimaksud adalah semisal akun yang tidak terlalu banyak melakukan kegiatan transaksi itu diseleksi oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia untuk dihanguskan gitu. Jadinya untuk akun yang bisa menjalankan transaksi itu akun-akun yang sering menjalankan transaksinya gitu. Jadi lebih diprioritaskan kepada akun-akun yang biasanya digunakan untuk transaksi. Jadinya untuk volume transaksi dan rasio transaksinya itu seimbang dengan banyaknya akun-akun e-money-nya gitu. Contohnya kayak platform-platform uang elektronik seperti Dana, Shopify, GoPay, GPay, dan lainnya. Nah, untuk poin B, jelaskan kelemahan dari penggunaan e-money dibandingkan dengan transaksi tunai. Yang pertama, hanya dapat digunakan dalam mesin tertentu. Contohnya infrastruktur yang sudah tadi Bu Titin jelaskan itu seperti ATM, lalu yang lainnya. Nah, itu tidak
tidak bisa digunakan secara cepat. Misal kebutuhan kita itu kebutuhan yang urgent gitu, tapi infrastruktur atau mesinnya itu ada problem, jadinya itu mencegah kita untuk bisa mendapatkan suatu barang yang sangat kita butuhkan saat itu juga. Poin kedua, saldo terbatas. Nah, sudah kita ketahui pada aplikasi seperti Dana dan lainnya itu kan dibatasi saldonya, tidak bisa kita langsung mengambil uang yang kita harapkan, misal ambilnya itu 1.500 gitu, sedangkan di sana kan dibatasi harus 5.050 gitu, jadi nggak bisa ada pecahannya. Yang ketiga, biaya top up dan transaksi. Jadi tidak bisa kita lakukan secara langsung, harus melalui top up dulu gitu, sedangkan kebutuhan kita itu pengen cepat-cepat kita dapatkan. Poin C, jelaskan apakah Indonesia sudah siap menggunakan uang elektronik. Jawaban dari kami yaitu Indonesia sudah siap menggunakan uang elektronik, tapi masih perlu ditingkatkan di beberapa aspek, seperti peningkatan keamanan dan penyebaran infrastruktur. Contohnya peningkatan keamanan itu sudah kita ketahui, flashback. Untuk beberapa kasus belakangan ini kan banyak, semisal hacker atau yang menghack akun-akun uang kita gitu kan. Contohnya kayak semisal penyebaran undangan dari file, terus kita buka lalu tiba-tiba saldo kita hilang. Nah, itu perlu ditingkatkan kembali oleh pemerintah Indonesia dari sistem keamanannya. Yang kedua, penyebaran infrastruktur ya, contohnya seperti mesin ATM itu tadi harus lebih efisien untuk digunakan dan lebih cepat. Yang kedua yaitu jelaskan fungsi uang dari gambar di atas. Nah, di sini gambarnya ada di LKPD, yaitu dari gambar di atas, di mana fungsi uang itu digunakan sebagai alat pembayaran. Yaitu pada gambar di sini itu seseorang ibu yang membeli ikan di pasar dan melakukan pembayaran tunai, yaitu menggunakan uang. Jadi ibu ini membeli ikan itu bukan menggunakan alat pembayaran non tunai, debit kayak debit, terus ATM, terus e-money, tetapi menggunakan uang. Nah, yang ketiga yaitu jelaskan kegiatan pada gambar di atas. Nah, gambar di sini itu menjelaskan adanya barter. Nah, barter di mana sistem perdagangan dengan cara tukar menukar barang atau jasa tanpa menggunakan uang sebagai alat tukar. Jadi kita itu kayak menukar barang apa yang kita miliki dengan orang yang mau Barang kita, ya, jadi sama-sama membutuhkan barang kita. dan sama-sama menguntungkan juga. Misal kayak kita itu membutuhkan beras, tetapi kita itu membutuhkan beras tapi kita punya gula. Nah, jadi kita bisa menukarkan itu kepada orang yang membutuhkan juga. Dari paparan kami apakah ada sanggahan atau pertanyaan? Oke, silakan. Ada sanggahan atau pertanyaan? Saya mau bertanya. Iya. Di era zaman sekarang, apakah sistem barter itu masih berlaku? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk yang sudah kami amati, sudah siapkan kan tadi jawabannya. Untuk yang kami amati, barter di zaman sekarang itu sangat minim gitu. Kecuali misal pada desa-desa yang sudah terpencil gitu loh. Kayak contohnya entah itu daerah mana masih membutuhkan tetangganya, barang-barang tetangganya lalu menukarkan dengan barang yang dia punya. Kayak bahasa Jawanya itu apa? Nalah, kayak masih nalangi gitu loh. Talangi. Gitu. Nanti disaur atau enggak langsung sama barang yang dibutuhkan tetangga itu lagi. Itu masih, jadi dapat disimpulkan untuk barter sendiri itu masih sudah minim. Apalagi di perkotaan. Iya. Kan sudah jarang. Apalagi sekarang kan ada e-money tadi, Ya. inovasi baru. Ada lagi. Ya. Kan uang sama barang itu tadi ya. Apakah uang termasuk dalam barter, karena uang sendiri kan juga termasuk benda? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut pendapat kami uang itu bukan merupakan alat barter, karena kan itu merupakan pengertian sendiri. Uang sendiri itu kan merupakan suatu alat pembayaran, yang dimana uang juga memiliki beberapa proses yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Contohnya kayak misal pemusnahan agar tidak terjadinya inflasi. Jadi dapat disimpulkan kalau uang itu merupakan alat pembayaran, bukan merupakan barang atau suatu jasa yang
digunakan untuk barter. Jadi ya kunci inovasi dari alternatif barter itu tadi ya uang itu tadi. Jadi beda antara uang sama sistem barter itu tadi. Oke, sudah? Aplaus buat kelompok 1, luar biasa. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah paham. Semoga ilmu yang sudah kami paparkan bisa bermanfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kelompok 1. Lanjut, silakan. Oke, kelompok 3 ya. HP-nya untuk video yang buat ini. Passwordnya Nggak pakai password. langsung video sama ini. Ya. Oke. Yang di atas. Oke. Kok tadi kan sudah tak buka ya? Belum ya tadi, belum tak buka ya? Anissa. Cari sendiri aja, Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari hasil kerjasama kami. Yang pertama, solusi untuk rendahnya penggunaan transaksi uang elektronik di Indonesia berdasarkan LKPD yang kita kerjakan tadi, yaitu studi kasus yang sudah dibacakan juga oleh kelompok 1. Jadi di sini tidak perlu dibacakan lagi ya. Menurut kelompok kami, solusi yang pertama yaitu memberikan edukasi terlebih dahulu bagaimana menggunakan transaksi non tunai. Karena tidak semua orang kan bisa menggunakan transaksi non tunai, apalagi dari kalangan orang tua. Pastinya mereka kurang mengerti bagaimana cara memainkan teknologi kan. Jadinya dibutuhkan edukasi yang khusus bagi mereka. Yang kedua, membuat peraturan kepada semua wirausaha untuk menyediakan alat pembayaran non tunai. Karena di setiap toko atau wirausaha yang jualan gitu ya, itu nggak semuanya ada. Apalagi di toko sayur atau manapun, itu kan pastinya nggak ada kan yang namanya untuk alat transaksi non tunai. Jadi mungkin saja pemerintah bisa memberikan kebijakan seperti itu untuk mewajibkan semua kalangan wirausaha mempunyai alat pembayaran non tunai agar Indonesia juga lebih modern juga ya, lebih bisa naik juga angka untuk pembayaran non tunainya. Yang kedua ada kelemahan penggunaan e-money dalam transaksi. Yang pertama rendahnya tingkat keamanan. Yang kedua tidak dapat diakses di semua tempat. Yang ketiga tidak semua kalangan manusia dapat menggunakannya. Jadi untuk poin yang nomor 1, kenapa kita sebutkan rendahnya tingkat keamanan? Karena di alat-alat pembayaran non tunai itu pasti masih banyak yang namanya kebobolan ya. Biasanya kan kayak kita memiliki kartu debit ya, pastinya kan pasti ada orang yang suka iseng gitu ya, bobol kartu kita gitu. Nah untuk poin yang kedua yaitu tidak dapat diakses di semua tempat, yaitu tadi kalau pemerintah tidak memberikan kebijakan agar semua wirausaha menyediakan tempat, ya bagaimana bisa kita menggunakan alat transaksi non tunai, jadinya tidak bisa diakses di semua tempat. Apalagi kalau kalian pergi ke pasar kan. Yang ketiga yaitu tidak semua kalangan manusia dapat menggunakannya ya. Seperti itu tadi, orang tua pastinya kurang mengerti bagaimana cara menggunakannya. Apakah Indonesia sudah siap menggunakan uang transaksi non tunai? Mohon maaf, itu ada kekurangan. Iya. Jawabannya sebenarnya sudah siap. Karena alat transaksi non tunai ini memiliki banyak keuntungan, yaitu efisiensi. Jadi kita tidak perlu repot-repot membawa dompet yang mungkin kita membeli yang cukup jumlahnya itu cukup banyak. Jadinya kan kita nggak perlu bawa yang
duit gitu ya buat bayar. Kita hanya perlu tunjukin barcode ke scan, itu juga sudah bisa sangat efisiensi dan juga lebih praktis. Tapi kembali lagi ke kebijakan masyarakatnya. Ke kebijakan pemerintahnya. Kalau pemerintah masih belum menyetujui dan juga memproses kebijakan-kebijakan seperti ini, jadinya ya buat apa? Yang kedua, fungsi uang dari gambar di atas. Maksudnya dari gambar yang disediakan di LKPD ini, Yaitu sebagai alat pembayaran dan juga untuk melancarkan tukar menukar barang dan jasa. kegiatan ini disuruh menjelaskan kegiatan yang ada di LKPD. Dari kegiatan yang ada di LKPD ini sudah terlihat jelas bahwa kegiatan tersebut menunjukkan kegiatan barter, di mana barter sendiri memiliki pengertian yaitu tukar menukar barang antara antara dua pihak tanpa perantara alat tukar uang. Jadinya dalam barter ini tidak membutuhkan uang. Contohnya, kalian memiliki sebuah barang dan teman kalian juga menginginkan sebuah barang. Jika kalian menginginkan barang yang lain, kalian harus menukarkan barang kalian dengan barang teman kalian yang mungkin harganya itu lumayan mendekati dari barang teman kalian. Jadi seperti itu. Itulah barter. Mungkin itu saja dari kami. Apa ada sanggahan atau pertanyaan? Nah, dari slide pertama boleh yang edukasi itu dan kebijakan edukasi. Nah, itu kan memberikan edukasi terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan transaksi non tunai. Nah, apakah dengan cara edukasi ini tuh semua masyarakat bisa mengetahui tentang cara transaksi dengan menggunakan non tunai? Sedangkan kita tahu sendiri edukasi di Indonesia itu lebih especially lebih khusus kayak ke masalah pendidikannya itu kan juga termasuk edukasi. Nah, apakah bisa mencangkup sampai ke daerah-daerah terpencil? Itu kan juga membutuhkan usaha yang lebih gitu. Nah, lalu apakah ya, edukasi yang dimaksud itu seperti apa? Apakah sosialisasi atau yang lainnya? Baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Ageng, cukup. Jadi untuk saya mau menjawab dari belakang ya. Untuk edukasi yang diberikan itu benar kata Mas Ageng, bisa dilakukan dengan cara sosialisasi. Mungkin dari kepala desa, sosialisasi satu desa ya, dari kepala desa yang menyampaikan kepada seluruh perwakilan. Kalau mungkin tidak cukup tempatnya untuk mengundang satu desa, bisa perwakilan saja dari setiap RT. Itu kepala desanya menunjukkan bagaimana tata cara menggunakan uang non tunai, menunjukkan kelemahan dan kelebihan non tunai tersebut. Jadinya bisa juga dalam melakukan sosialisasi tersebut. Lalu selanjutnya, apakah edukasi tersebut bisa mencakup sampai daerah-daerah terpencil? Jawabannya, dengan melihat kondisi Indonesia di daerah-daerah terpencil yang masih kurang teknologinya, mungkin itu juga menjadi salah satu hambatan untuk pemerintah menyampaikan sosialisasi mengenai cara penggunaan uang non tunai tersebut. Tapi ya kembali lagi kepada kita yang mungkin dari kita sebagai remaja yang mungkin kan sudah mengakses handphone kan, kita juga sudah pasti lebih cepat mengetahui informasi. Kita tidak perlu menunggu bagaimana datangnya sosialisasi tersebut. Kita ajak orang tua kita tunjukkan ke mereka, ini loh bu caranya sosialisasi. Ini loh bu caranya pembayaran non tunai. Jadi ibu kita tidak perlu menunggu sosialisasi tersebut. Terima kasih. Ada lagi? Iya, silakan. Yang pertama tadi kan disebutkan membuat peraturan kepada semua wirausaha untuk menyediakan alat pembayaran non tunai. Nah, seperti contoh tadi kan untuk pedagang sayur keliling kan bisa digunakan untuk non tunai. Dan untuk yang selanjutnya, tolong. Nah, itu kan artinya rendahnya tingkat keamanan, tidak dapat diakses di semua tempat, tidak semua kalangan manusia dapat menggunakannya. Nah, itu kan kayak berbanding terbalik dengan penggunaan non tunai di semua wirausaha.
dan tidak dapat diakses di semua tempat. Nah, untuk yang belum. Dan tidak semua kalangan manusia dapat menggunakannya, dan mungkin di sebagian tempat untuk pedagang wirausaha seperti contoh tadi kan banyak untuk orang tua. Nah, apakah untuk peran pemerintah apa edukasi aja atau yang lain? Mungkin dari kelompok kita hanya edukasi saja, karena edukasi itu juga cukup penting ya, karena percuma kalau sudah disediakan atau diberikan kebijakan mengenai uang non tunai ini, sudah diberikan alatnya mungkin, tapi kita belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Jadi edukasi saja untuk saat ini sudah cukup. Apakah itu mungkin cukup dengan edukasi jika tidak dapat diakses di semua tempat? Apakah cukup cuma edukasi? Tidak, karena kan tidak dapat diakses di semua tempat. Dan juga kan untuk e-money kan juga tidak dilakukan secara langsung. Baik, terima kasih Mas Ali pertanyaannya. Oke, bisa dibantu? Oke, silakan. Mungkin boleh diulang pertanyaannya biar lebih jelas. Yang Mas Ali terlalu Iya. Kan tidak dapat diakses di semua tempat. Apa? Tidak dapat diakses di semua tempat. Nah, mungkin pertanyaan dari Ben juga sama tadi. langsung saja Mas Ali. Mungkin dari poinnya bisa. Sorry. Mungkin mau bahas sedikit, kan tadi udah dijelasin sama Naswa. Tujuannya sosialisasi itu supaya bisa menutupi itu tadi, supaya bisa diakses ke semua tempat. Makanya diadakan sosialisasi itu kan maksudnya gimana? Makanya itu ditulis kayak gitu tuh, soalnya sosialisasinya itu masih minim ya, makanya diadakan sosialisasi supaya aksesnya itu bisa diakses ke semua tempat, semua kalangan. Jadinya nggak di kota aja, tapi di daerah semuanya itu merata itu. Atau fokusin ke ibu kotanya aja. Atau mungkin kalau semisal untuk jawaban sosialisasi itu masih kurang, itu kan semua orang dari orang tua sampai yang muda itu kan pastinya setiap rumah sudah mempunyai TV. Tapi anak muda kan sekarang lebih condong ke HP, di mana HP sama TV itu juga berkesinambungan untuk menampilkan suatu berita. Mungkin juga cara menampilkan, cara menggunakan transaksi e-money itu juga bisa dilampirkan atau dibungkus dengan berita-berita informasi yang sudah diberitakan oleh lembaga-lembaga informasi dan komunikasi. Jadi mungkin untuk orang tua ataupun orang muda itu bisa mengetahui cara penggunaan transaksi dengan e-money itu sendiri. Kalau misal jawaban sosialisasi masih kurang. Kembali lagi, setiap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah juga pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan atau pro dan kontra kan. Intinya kembali lagi kepada kita, bagaimana cara kita menyikapi dan juga mengatasi kekurangan dari kebijakan-kebijakan pemerintah itu tadi. Jika nggak ada yang sempurna di dunia ini. Oke, aplaus buat kelompok 3. Luar biasa kelompok 3. Perdebatan yang sungguh luar biasa. Walaupun memang susah ya pertanyaannya, tapi bisa menjawab. Oke, luar biasa. Terima kasih kelompok 3, luar biasa. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya. Operatornya siapa? Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang
Pinter-pinter ya sini. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang pengertian uang. Pengertian uang itu adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Adapun jawaban kita di LKPD nomor 1 yaitu yang A, solusinya untuk studi kasus nomor 1 yang ini yang telah dibacakan tadi oleh kelompok 1. Solusinya antara lain yang pertama, meningkatkan kesadaran pada masyarakat tentang manfaat uang elektronik seperti lebih praktis, higienis, dan aman dari uang tunai. Lalu ada juga, tapi ini belum masuk ke sini tadi. Jadi ada juga meningkatkan infrastruktur pendukung uang elektronik seperti mesin-mesin yang menerima pembayaran uang elektronik yang disediakan di tempat-tempat yang ada proses ada sarana jual beli. Lalu ada juga menyederhanakan proses penggunaan uang elektronik agar menarik minat masyarakat untuk menggunakannya. Yang B yaitu jelaskan kelemahan dari penggunaan e-money dibanding dengan transaksi tunai. Untuk yang pertama, harus menggunakan koneksi data. Seperti yang kita tahu dalam akhir-akhir ini, jika kita melakukan transaksi yang melakukan e-money, kita harus menggunakan koneksi data. Dalam artian jika tidak ada koneksi data, kita tidak bisa melakukan transaksi tersebut. Yang kedua yaitu rentan terhadap risiko pencurian atau penyalahgunaan data. Seperti yang kita tahu di zaman teknologi sekarang, pencurian atau penyalahgunaan data sudah banyak terjadi. Nah, adapun untuk akun-akun itu bisa kehack gitu. Untuk yang ketiga, penggunaan e-money biasanya dikenakan biaya pengisian saldo. Seperti halnya kita mengambil untuk Shopee, kita bahas ya. Seperti halnya kita kayak mau mengisi saldo, mau top up, kita biasanya kan ke Indomaret atau ke Alfamart. Itu biasanya biaya pengisian saldonya itu ada gitu. Jadi itu salah satu kelemahannya. Yang C yaitu jelaskan apakah Indonesia sudah siap menggunakan uang elektronik. Menurut kami, Indonesia sudah siap untuk menggunakan uang elektronik. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan penggunaan uang elektronik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dan yang kami tahu, jumlah penggunaan uang elektronik di Indonesia itu meningkat. Yang di LKPD ini tuh tertulis 1% penggunaan uang elektronik. Terus yang kami pelajari juga ada peningkatan uang elektronik menjadi 20,4%. Yang nomor 2 yaitu jelaskan fungsi uang dari gambar di atas. Nah, fungsi uang dari gambar ini yaitu ialah sebagai alat tukar atau alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Yang nomor ketiga yaitu Jelaskan fungsi uang dari usaha. Maksudnya, jelaskan kegiatan pada gambar di atas. Kegiatan ini adalah seseorang melakukan sistem barter, yaitu sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa, ataupun bisa sebaliknya. Ada tambahan? Ya. Silakan. Pertanyaan nomor 1 di yang B. Kan di situ yang poin 2
ini Iya. solusinya itu belum ada, makanya itu termasuk salah satu kelemahan karena tidak ada Kan solusi. bisa ya, mau menjaga lagi. Kan bisa pakai wifi atau hotspot dari itunya. Nah itu kan kalau semisal orang itu melakukan perjalanan bersama orang lain, kalau semisal dia sendiri bagaimana? Kan sama aja, makanya itu termasuk dalam kelemahan. Lalu solusi yang bisa ditawarkan seperti apa? Misal dari pemerintah. Kalau semisal yang saya tahu, saya mengambil dari negara mana itu, pemerintah akan melakukan pemberian data ke seluruh Indonesia secara gratis. Kalau menurut kelompok kalian sendiri solusi yang tepat apa ya? Solusi apa? Solusi yang tepat selain ini harus menggunakan koneksi data kan kelemahannya. Nah, untuk kelompok kalian, bagi kelompok kalian bagaimana sih cara mengatasi apa permasalahan ini, kelemahan dari poin yang pertama di kelompok kalian? Mungkin maksud Naswa itu kalau misal hanya dikasih data gratis saja itu kan tidak bisa selamanya, kan yang rugi juga nanti pemerintah. Mungkin ada satu solusi yang bisa Dari kelompok kalian. Itu ada beberapa aplikasi yang dirancang tidak menggunakan data secara offline. Kita apa namanya? Menurut saya, kalau menurut kelompok kami, ya salah satu caranya yaitu menggunakan kartu debit. Karena kenapa? Kalau semisal emoni yang secara online itu harus menggunakan koneksi. Karena kenapa? Kita harus terkoneksi sama pusatnya, sama perusahaannya, biar tahu pengeluaran dan pemasukannya itu bagaimananya. Apakah ada sanggahan? Kalau semisal pemerintah memasang jaringan-jaringan yang bisa, bukan wifi, jaringan yang bisa kayak misal di Nusa Tenggara misal, itu kan terpencil kan, mungkin ada daerah terpencil yang tidak ada sinyal. Nah mungkin pemerintah bisa memasang network yang ada sinyalnya, yang bisa terkandung sinyal di situ, jadinya untuk warganya itu bisa beli kuota sendiri. Apakah itu bisa menjadi solusi menurut pendapat kelompok kalian? Maksud saya itu, mohon maaf saya lupa ini negara mana, tapi intinya koneksinya itu diberikan pemerintah secara gratis. Jadi kita bisa langsung menghubungkan ke koneksi itu, dan itu diratakan untuk wilayah seluruh negara tersebut. Dalam artian di Indonesia saat ini untuk pemerintahannya kita tahu sendiri masih belum, dalam artian orang-orangnya ya kayak gitulah, masih belum bisa memberikan pelayanan yang baik kepada negaranya sendiri. Jadi untuk solusinya ya kita harus menjadikan pemerintahan Indonesia secara baik terlebih dahulu, dengan cara generasi kita harus bisa lebih baik daripada generasi sebelumnya. Oke, aplaus. Generasinya harus lebih baik daripada generasi sebelumnya. Oke, terima kasih kelompok 4. Oke. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya yang belum siapa? Tinggal 1, 2. Semua biar cantik. Capek Bu Titin. Pinter-pinter ya kelas ini ya. Pinter-pinter ya. Debatnya oke, bagus. Ya, soalnya juga kelas sosial. Bagus. Bu, itu kalau kata PPG-nya ke Wayu kalau nggak sama presentasi di belakang. Gitu ya. Iya. Sini selesai sudah ya. Iya.
Ini yang tampil kelompok terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis kami dari LKPD yang telah diberikan tentang yang pertama studi kasus yang telah dibacakan oleh kelompok 1. Untuk poin pertama yaitu yang A, bagaimana solusi dari permasalahan yang ada pada studi kasus yang pertama. Menurut kami sebaiknya uang elektronik yang telah tersebar di Indonesia dapat diberikan sosialisasi mengenai penggunaan dan pemanfaatan tentang uang elektronik agar jumlah volume dan rasio transaksinya sepadan dengan kartu yang sudah beredar. Karena jika kita melihat dari studi kasus yang ada, terdapat 37 juta Ini nggak usah terlalu banyak pertanyaan biar cepat. di seluruh Indonesia. Nggak terlalu banyak pertanyaan biar cepat. Untuk rasio transaksinya masih kecil yang dapat dibilang kurang dari 1%. Jelaskan kelemahan dari pengguna e-money dibandingkan dengan transaksi tunai. Kelemahan dari pengguna e-money dibandingkan dengan transaksi tunai adalah kendala pada jaringan internet apabila mengalami gangguan atau problem yang menyebabkan e-money atau uang elektronik tidak dapat digunakan. C. Jelaskan apakah Indonesia sudah siap menggunakan uang elektronik. Menurut kelompok kami, belum siap berdasarkan bacaan pada LKPD karena rasio transaksinya masih kecil dibandingkan pembayaran tunai yaitu kurang dari 1%. Untuk nomor 2, jelaskan fungsi uang dari gambar di atas ini. Untuk alat pembayaran yang sah, uang tersebut dengan tujuan melancarkan kegiatan tukar-menukar barang. Dan untuk yang ketiga, jelaskan kegiatan pada gambar di atas. Ini. Dari kegiatan tersebut adalah barter atau tukar-menukar barang. Metode pembayaran yang sebelum ditemukannya uang. Untuk menambahi kenapa kami memilih Indonesia belum siap untuk menggunakan uang elektronik, karena kan rasio transaksinya masih kecil dibandingkan dengan pembayaran uang tunai. Mungkin ini dapat kita gabungkan untuk kelemahan dari setiap kelompok pasti memiliki kurangnya apa tadi? Pemahaman mengenai uang elektronik tersebut, dan itu membuat kami memilih untuk belum siap jika Indonesia menggunakan uang elektronik secara sepenuhnya. Oke, ada sanggahan? Tuh, yang barter. Nah, barter. Nah, Dari pengertian barter itu kan tukar menukar barang kan ya. Nah, apabila seseorang itu membutuhkan barang tersebut tetapi yang satunya itu tidak punya barang itu tapi mempunyai jasa. Jadi apakah itu disebut barter? Tahu nggak? Apa? Menurut kami itu dapat disebut barter karena barter juga kan dapat digunakan melalui penukaran barang dan atau jasa. Oke, sudah ya. Terima kasih, aplaus buat kelompok 2. Iya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa kalian semua paham tentang alat pembayaran. Jadi di Indonesia masih ternyata ada beberapa masyarakat yang belum siap menggunakan ya aplikasi yang berbasis apa? Digital atau uang elektronik atau e-money. Karena kita di Indonesia itu
kita bukan wilayah atau negara yang satu lingkup, tapi kita ini apa? Di wilayah yang beberapa pulau. Contoh Papua, Sulawesi, itu kan termasuk berkepulauan ya. Sehingga kita kalau umpamanya menggunakan semua aplikasi e-money itu belum siap. Sehingga tetap pemerintah berusaha keras, yaitu menggunakan, yaitu tadi benar kata teman kalian, mengumpulkan beberapa orang penting untuk apa? Sosialisasi. Selain itu, yaitu juga menggunakan YouTube, ya. Kemudian juga menggunakan beberapa metode gimana caranya pemerintah berusaha mengenalkan aplikasi-aplikasi yang terbaru, tergantung dari masyarakatnya menggunakan apa tidak. Untuk masyarakat Indonesia masih minim sekali, karena tadi itu yang pertama karena apa? Negara kita adalah negara kepulauan, sehingga tidak maksimal menggunakan aplikasi ini. Oke, aplaus buat semuanya. Luar biasa kalian, berarti sudah paham apa itu uang. Oke. Bentar ya. Oke, refleksinya. Yaitu pertama, apakah nilai yang bermakna yang bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari? Oke, silakan. Untuk mengetahui nilai. Untuk mengetahui nilai. Ada lagi? Untuk menukar barang. Oke, pintar. Materi apa yang sudah bisa kalian pahami dari barusan kita jelaskan atau kita presentasikan? Oke? Tentang alat pembayaran. Tentang alat pembayaran. Oke. Berikutnya, apakah cara belajar perlu ditingkatkan lagi dari segi, oke? Sangat perlu. Oke, good job. Berikutnya, apakah hambatan yang dialami dalam pembelajaran? Ada? Oh, ada yang ngantuk ya. Oke. Karena suasananya hening, kemudian dingin. Pagi-pagi hujan, jadi ngantuk ya. Nyaman. Oke. Oke, pembelajaran kali ini sangat luar biasa. Ada satu kali lagi saya ingin menguji kalian, kemampuan kalian. Saya kasih waktu 2 menit saja menguji kemampuan kalian. Bagaimana kalian paham nggak tentang barusan yang kalian presentasikan? Buat syarat aja. Gak usah, ya nanti aja. Dua menit, waktunya 2 menit aja karena hanya 5 soal saja. 1 menit juga bisa. Ya. Iya.
Sudah, silakan dikumpulkan. Iya, dikasih nama. Terima kasih. Terima kasih. Oh, nggih, makasih ya. Kasih. Kasih ya. Oke, dari pembelajaran yang kalian dapat, apa yang perlu kalian sampaikan? Oke. Jadi kita bisa mengetahui lebih detail mengenai definisi uang sebagai alat tukar yang sah di negara kita. Di negara kita, oke. Jenis-jenisnya seperti uang elektronik dan non elektronik. Oke, terima kasih. Ini pertemuan pertama. Pertemuan kedua yaitu nanti kalian yaitu membuat mini vlog sama infografis. Nanti setiap kelompok membuat, ada 3 kelompok membuat infografis, ada 2 kelompok membuat mini vlog. Silakan nanti tentukan. Sudah ya? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah ya. Dari materi selanjutnya nanti saya sampaikan. Oke. Sudah ya? Oke. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan tafaratulus majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga sampai rumah dengan selamat. Tidak boleh kemana-mana, langsung pulang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.